kelompok 6 bernama Aris Isifari, NIM 44. Nama saya Cindy, NIM 031. Saya Jangka, NIM 58. Saya Aditya Bagasa Putra, NIM 27. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep dan urgensi. Oke, pertama, pengertian Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, mempribumian ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang terakhir, pengembangan iptek yang dinominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Alasan diperlukannya kajian perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, Pancasila perlu dijadikan dasar nilai agar perkembangan iptek tetap sejalan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Beberapa alasan pentingnya kajian Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu yaitu mencegah kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan teknologi yang tidak bertanggung jawab, seperti kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan pencemaran, banjir, dan longsor. Mengendalikan dampak negatif iptek terhadap sikap dan perilaku masyarakat agar tidak mengikis nilai sosial, kemanusiaan, religius, dan serta mendorong sikap individualitis dan pragmatis. Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kesederhanaan, solidaritas, dan musyawarah agar tidak tergeser oleh budaya global dan gaya hidup konsumtif. Dari sumber historis, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia karena para pendiri negara mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Penjajahan menyebabkan sumber daya alam terkuras serta rakyat Indonesia mengalami kemiskinan dan kebodohan. Aspek kesejahteraan dan pendidikan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila-sila Pancasila merupakan amanat para pendiri negara untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Soekarno menyinggung setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Sumber sosiologis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek ditemukan pada sikap masyarakat yang memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan.
Iptek yang tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dapat menimbulkan penolakan masyarakat. Contohnya penolakan pembangunan PLTN di Semenanjung Riau karena kekhawatiran kebocoran nuklir dan limbah radioaktif. Dampak pembangunan iptek dapat berupa rasa cemas, khawatir, dan takut yang disebut perceived impact. Sumber sosiologis, masyarakat peka terhadap isu ketuhanan dan kemanusiaan dalam pembangunan iptek. Masyarakat menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan pertimbangan moral. Dampak negatif iptek seperti limbah industri yang merusak lingkungan dapat mengganggu kenyamanan hidup masyarakat. Dari sumber politis, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia harus mengembangkan sistem inovasi nasional berdasarkan kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan, swasta, dan dunia internasional. Dibentuk Komite Inovasi Nasional untuk memastikan sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Hal tersebut penting agar Indonesia menjadi knowledge society. Strategi menjadi negara maju dilakukan dengan memadukan sumber daya alam, iptek, dan budaya. Selanjutnya, Habibie mengatakan penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibahas secara langsung oleh pemerintah sejak Orde Lama hingga Reformasi. Pembahasannya lebih menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dalam pengembangan ilmu. Perhatian yang lebih serius muncul melalui Seminar Nasional UGM tahun 1987 dan Simposium Nasional tahun 2006. Namun, hingga saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek masih belum optimal. Padahal, Pancasila dapat menjadi pedoman agar ilmu pengetahuan berkembang secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menghadapi beberapa tantangan, yaitu kapitalisme yang membuat pengembangan ilmu lebih berorientasi pada keuntungan sehingga penerapan nilai Pancasila menjadi terbatas. Globalisasi yang menyebabkan Indonesia masih lebih banyak menjadi pengguna daripada pengembangan teknologi. Konsumerisme yang mendorong masyarakat lebih memilih produk teknologi luar negeri sehingga inovasi dalam negeri kurang berkembang. Pragmatisme yang membuat sebagai masyarakat lebih mengutamakan hasil dan keuntungan dibandingkan nilai moral. Karena itu, diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Esensi dan urgensi. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ini berlaku untuk semua jurusan atau program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang. Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengamalan yang lebih baik daripada warga negara yang lain, karena mereka lah yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun atau dibentuknya. Demikian pula halnya bahwa keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu menjadi suatu kewajaran
menyebabkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam hal ini, Rianto menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan memegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman, apakah PPT kami sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung angkat tangannya. Dah. Oke, 1, 2, 3 kata dia. Dah. Perkenalkan, nama saya Romawati Bahri. Saya di sini ingin bertanya, mengapa globalisasi menjadi tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Terima kasih. Dah. Dah ngomong lah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rama, mengapa globalisasi menjadi tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Karena globalisasi membuat Indonesia lebih banyak menggunakan teknologi dari luar negeri dibandingkan mengembangkannya sendiri. Selain itu, budaya asing dapat menggeser nilai-nilai bangsa seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rahma sudah bertanya dengan kelompok kami. Saya di sini akan mengakhiri presentasi kami kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.